Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ini waktu ngarang Nasuhud Diniyah itu tidak meletakkan hadis Rasulullah, satu hadis di dalam kitab Nasuhud Diniyah kecuali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hal qulta hada ya Rasulullah, apakah paduka mengatakan seperti ini? Kalau Rasulullah mengatakan na'am, baru sama Imam Al-Haddad ditulis di dalam kitabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Taha bin Umar Al-Mukhtar, akhirnya Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Mukhtar, para asatid Ustaz Hasan dan para asatid yang lain, wabil khusus Sahibul Hajah pada malam hari ini, Catoh. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengadakan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini insyaallah iftitah. Ya Ustaz, iftitah ya Ustaz. Iftitah kontes dekor insyaallah ya. Akan terus jalan ya. Amin. Soalnya kemarin-kemarin takut karena ada corona. Iya. Tapi saya kemarin ditelepon sama Cakto. Beb, tak kamalan Beb. Kenapa Cakto? Ini kamu jadi sana Beb. Kamu Cakto. Dicompok gula, besok corona, so Beb. Gula tak bertaja lah corona Beb. Ini katanya Cakto ya. Alhamdulillah. Dibuka ini sudah ya majlis maulid, insyaallah barokah majlis maulid, kita semua disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak ada, mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini wabah-wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, marilah kita baca sedikit daripada qasidah burdah, yang mana apabila dibaca burdah paling cepat menghadirkan ruh suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah daripada maulid, juga dapat barokahnya burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى baca semua yang di bawah baca muslimat. Waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ممتحن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita semua bisa istiqomah lagi setelah beberapa waktu diliburkan sementara. Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita tetap istiqamah membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, istiqomahnya kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita akan membawa kematian yang husnul khatimah diberkati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ini masuk sudah di bulan Dzulqa'dah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Dzulqa'dah pada 8 Dzulqa'dah itu adalah hari wafatnya daripada ulama besar, yaitu yang menjadi panutan Ba'alawi, yaitu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Ya. Jadi kita di sini yang berkumpul pada malam hari ini, saya minta semuanya sama-sama kita membaca fida dan salawat fatih. Kita niatkan khususkan untuk Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebab apa para hadirin? Syekhul Batin daripada Al-Imam Al-Habr. Saya punya guru di Malang Darul Hadith, Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Syekhul Batinnya itu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Orang yang sangat istimewa. Memegang wali kutub itu sampai 60 tahun Ustaz. Ya. Biasanya wali kutubnya 2-3 tahun. Ini Imam Al-Haddad paling lama. Riwayat ada yang menyebutkan 40 tahun, tapi yang paling sahih itu 60 tahun. Imam Al-Haddad memegang tampuk pimpinan sebagai wali kutub. Jadi 60 tahun. Jadi kalau umur beliau waktu meninggal sekitar umur 80-an mungkin. Jadi umur 20 tahun sudah wali kutub biasa. Umur 20 tahun beliau sudah mutafannin, mengetahui semua fak ilmu daripada kealimannya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kita baca fida dulu, nanti kita kupas sedikit demi sedikit daripada cerita Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau mau diceritakan semua 4 hari 4 malam dah cukup Ustaz ya. Banyak ceritanya, karomah beliau sangat luar biasa ya. Kita baca fida sama salawat fatih kita khususkan untuk Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratib. Al-Haddad itu seorang ulama besar, seorang wali besar, murid-muridnya juga istimewa. Ya, beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mempunyai banyak sekali karangan kitab. Ya, di antaranya Nasu'ihud Diniyah, Fusulul Ilmiyah, juga Risalatul Mu'awanah. Ini karangannya daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kadang orang baca kitab tapi tidak tahu pengarangnya. Ya, banyak orang baca kitab Nasu'ihud Diniyah, saya belajar Nasu'ihud Diniyah sampai hatam berkali-kali tapi tidak tahu siapa musannifnya, ya Ustaz, siapa pengarangnya. Makanya kita belajar seperti ini. Ini ada majlis-majlis seperti ini kita biar tahu siapa pengarang Nasu'ihud Diniyah, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bagaimana ceritanya? Bagaimana biografi beliau? Ini kalau cerita-cerita seperti ini sering kita ceritakan, ini menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baca Ratib, Dok. Iya, yang baca Ratib, yang baca Ratib Al-Haddad kadang cuma tahu baca apa, Ratib Haddad, tapi tidak tahu siapa pengarangnya, yang menyusun siapa, ya. Kalau pengambilannya daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang menyusun apa? Kadang ada kumpulan Ratib Al-Haddad cuma baca Ratib Al-Haddad, tapi tidak tahu yang ngarang siapa, biografinya seperti apa. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kehidupannya seperti apa, ini tidak tahu, ya. Jadi baca Ratib sekedar baca Ratib, baca kitab sekedar baca kitab, tidak tahu dari biografi dari pengarangnya. Kalau kita tahu biografi pengarangnya, kita akan tambah istiqomah. Yang baca Ratib tambah istiqomah. Yang buka kitab Nasu'ihud Diniyah tambah senang buka kitab Nasu'ihud Diniyah, karena sudah tahu ceritanya daripada pengarangnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, daripada pemimpin Ba'alawi, ya,
Habaib ini banyak sanad keilmuannya itu bersambung kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karangan kitabnya sangat banyak. Bahkan Nasha'ihud Diniyah itu dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad amama qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Makanya kalau kita buka kitab Nasha'ihud Diniyah, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah itu udah ada isnadnya, an-annya itu udah ada Ustaz ya. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang saya dapat cerita waktu pesantren di Darul Hadis, ini riwayat daripada Habib Abdul Qadir bin Fiqih, diceritakan sama Habib Abdullah bin Fiqih, diceritakan sama muallimin muridnya daripada Imamul Habr. Saya dapat cerita dari Muallim Dinyati apa? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini waktu ngarang Nasha'ihud Diniyah itu tidak meletakkan hadis Rasulullah, satu hadis di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, kecuali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hal qulta hada ya Rasulullah, apakah paduka mengatakan seperti ini? Kalau Rasulullah mengatakan na'am, baru sama Imam Al-Haddad ditulis di dalam kitabnya. Allah. Ya, hadis-hadisnya itu jadi langsung qala Rasulullah SAW, langsung hadis. Jadi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah itu sudah jelas kesohihannya ya, sudah tidak bisa diragukan lagi karena Imamul Haddad yang ngarang langsung di depan pusara suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau pernah mengatakan Nasha'ihud Diniyah lubbul ihya. Kitab Nasha'ihud Diniyah itu adalah intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Seandainya kita kitab-kitabnya Imamul Ghazali ini tidak ada di dunia ini, tapi masih ada kitabnya Imamul Haddad, itu kita cukup baca kitabnya Imamul Haddad, insyaallah sama kita dengan baca Ihya. Dan apa? Begitu cintanya Al-Imamul Haddad kepada Al-Imamul Ghazali, sehingga kitab-kitabnya itu persis seperti karangannya Al-Imam Al-Ghazali. Nasha'ihud Diniyah tidak berkilit-kilit, Ihya kan berkilit-kilit, ini tidak. Agak tebal tapi kitabnya, tapi pengupasannya di sana masalah hati, masalah ini sangat luar biasa. Jadi dibaca, siapa yang tidak baca kitab Nasha'ihud Diniyah? Ulama-ulama yang setelahnya Imamul Haddad pasti baca kitab Nasha'ihud Diniyah. Bahkan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sittut Durar, beliau pernah mengatakan innal kutub al-haddadiyah tughni 'anil kutubil ghazaliyah. Jadi kitab-kitabnya Imamul Haddad sudah mencukupi daripada kitabnya Al-Imamul Ghazali. Seandainya kita tidak baca kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali, kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sudah sangat luar biasa. Mengarang rotib, beliau yang menyusun rotib ini sangat luar biasa. Ada karangan beliau Diwanul Haddad, isinya apa? Qasidah, kumpulan qasidah-qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antaranya ala yadha binadra min al-ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakima. Itu karangan qasidah-qasidah kadang dibawakan oleh orang-orang ya, dibawakan sama grup-grup hadra, dibawa di majlis-majlis maulid. Tapi kalau ditanya siapa yang orang tidak tahu Ustaz. Jadi kita perlu tahu karangan-karangan daripada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kumpulan qasidah beliau itu sampai jadi kitab, namanya Diwanul Haddad. Jadi qasidah-qasidah yang di awal huruf alif, dimulai huruf alif, dimulai huruf ba, itu ada semua. Dimulai huruf ta sampai iya, ada semua. Jadi qasidah-qasidah yang dimulai huruf alif, yang dimulai huruf ba itu biasanya ada yang saya ingat itu Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa qulubuna, yang dibaca kalau ada hadir roha di gesik itu biasanya dibaca pujian kepada kitab Ihya, pujian-pujian qasidah yang isinya memuji kitab Ihya dan memuji Imam Ghazali. Siapa yang ngarang qasidahnya? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Muridnya sangat banyak, sangat luar biasa. Di antaranya beliau punya murid yang namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang ngarang kitab fikih namanya Risalatul Jami'ah.
Ini Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini menyarahkan qasidahnya Al-Imam Al-Haddad itu sampai jadi kitab. Namanya Syarhul Ainiyah. Jadi qasidahnya Imam Al-Haddad yang bab Ain ini disyarahkan sama muridnya Al-Imam Al-Arif Billah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu menyarahkan qasidah Ainiyah itu sampai jadi kitab. Namanya Syarhul Ainiyah. Ya, apa qasidah huruf yang diawali huruf Ain disyarahkan jadi kitab. Luar biasanya daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri pernah menjelaskan satu bait daripada Diwanul Haddad itu sampai 2 jam. Menjelaskan bait-bait qasidah daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ada di dalam kitab Diwan Haddad. 2 bait itu sampai 2 jam. Makanya Diwanul Haddad itu lidawil uqul wal fuhum, dibaca orang-orang yang pintar, yang luar biasa, memiliki akal yang luar biasa, kefahaman yang luar biasa. Karena kalau hanya dikupas biasa ya sebentar, tapi kalau yang kupas seperti Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadiri, jadinya kebuka semua rahasia ilmu yang ada di dalam qasidah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sangat luar biasa. Muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai jadi orang yang betul-betul pakar di dalam ilmu fikih. Sampai begitu alimnya sampai dijuluki Imam Syafi'i zamannya. Imam Syafi'i zamannya. Ini karena apa? Keberkahan belajar daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sulalanya ini keturunannya banyak. Di Indonesia banyak. Di Bangil ada ini. Ada Habib Muhdar dari Bangil. Di belakang rumahnya ini ada makamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, ya, Habib Alwi Al-Haddad, masuk sulalahnya daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Syekhul Ratib. Makanya kita istiqomah. Baca ratib ini harus istiqomah. Kalau kemarin di TV kita dengar ada dai, ya, kalau saya bilang dai jahannam, ya, dai iblis. Karena apa? Mengatakan tidak perlu baca ratib, yang perlu baca Al-Quran. Nah, perkataannya kalau kita dengar hanya 1 kali, seakan-akan betul, ya, baca Al-Quran tidak perlu baca ratib. Tapi salah, ya. Baca Al-Quran penting, harus semua baca Al-Quran. Karena apa? Baca Al-Quran ini adalah perintah daripada Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sudah banyak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, yang istiqomah baca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdalnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran penting, tapi kalau mengatakan seperti itu nanti takut kualat sama yang ngarang rotib. Yang ngarang rotib ini banyak, bukan hanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga mengarang rotib. Ada rotib Al-Muhdar juga dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ada rotib Bil-Fuqih, Ratibul Wajih dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Fuqih. Kalau mengatakan seperti itu tidak perlu baca rotib, saya takut apa? Kualat ini yang ngomong orang seperti ini. Iya. Karena apa? Pengambilannya rotib juga daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita baca rotib Haddad itu ada sholawatnya, ada dzikirnya, ada la ilaha illallah, dzikirnya ada, sholawatnya ada. La ilaha illallah, Imamul Haddad menetapkan, menulis di dalam rotibnya itu harus baca la ilaha illallah di rotib itu. Karena apa? Ada pengambilannya daripada hadis Rasulullah SAW. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi dakhala al-jannah. Ini pengambilannya dari hadis. Kalau kita baca hadis
Tapi mau mengamalkan ini sulit. Saat ini sudah disusun, sudah rapi sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tinggal kita sudah baca istiqomah. Siapa-siapa yang istiqomah baca Ratibul Haddad, kata saya punya guru Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, itu meninggalnya husnul khatimah. Yurithu man wadaba ala qira'ah Ratibul Haddad. Barang siapa yang wadaba, senantiasa istiqamah mudawamah baca Ratibul Haddad, ini insyaallah meninggalnya husnul khatimah, diberkati daripada membaca Ratib Al-Haddad. Jadi saking agungnya Ratib Al-Haddad. Kalau Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah ngarang Ratib, lalu menyerahkan kepada Habib Umar, gurunya, jadi saya ada karangan Ratib. Langsung Habib Umar mengatakan apa? Ratib karanganmu ini akan lebih masyhur dari Ratib karangan saya. Ini, ya. Makanya di mana-mana di pondok-pondok itu dibaca Haddatan biasanya, kalau orang bilang itu biar singkat Haddatan. Itu baca Ratib Al-Haddad yang dikarang oleh Al-Habib, yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar, seorang wali besar. Jadi kita tahu seperti ini ya, sejarah-sejarah seperti ini. Itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sanging, Bangil itu, ya biar kita tahu itu turunannya, cucu-cucunya daripada Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu kalau cucu ke-7 ya, cucu ke-7 daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu gurunya siapa? Gurunya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, ya. Kalau kita biasa ziarah ke Bangkalan, ya, Syekhona Khalil yang merupakan guru semua kiai, ya, kayak As'ad Syamsul Arifin, semua berguru kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan itu muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, dikasih ijazah Ratib sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging ini dari memberi ijazah kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Makanya salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging itu adalah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Juga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sanging. Banyak murid-muridnya Imam Al-Haddad, turunannya semua barokah. Ada yang di Tegal Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Khal di Tegal, kalau bulan Sya'ban itu ada halnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Itu cucunya daripada Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Punya anak luar biasa, dua, Al-Habib Alwi sama Habib Husin. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad makamnya ada di Bogor. Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad makamnya ada di Tegal. Ini dua-duanya sama-sama keramat, sama-sama wali, anak daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Siapa Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad? Dia cucu daripada Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak. Jadi barokah. Jadi kalau kita kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Kalau kita sering daripada menceritakan daripada ulama-ulama, daripada wali kutub, apalagi seperti Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ini kita harus sering-sering baca biografinya, biar tahu gurunya siapa, punya murid siapa. Jadi tambah cinta, tambah ta'alluq saja. Jadi insyaallah kalau kita ta'alluq sama aulia-aulia itu, hidup kita insyaallah tenang. Seperti rumahnya Dakto ini banyak foto-fotonya aulia, ya. Itu ada bacaan darka ya ahlal Madinah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim wa ahlaha. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kuburannya di mana? Di Zambal, di Tarim. Makanya sampai dibuat tawassul, ya. Ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha. Ini kalau bisa dibaca tiap hari 100. Ya Karim wa ahlaha, ya. Kalau orang ada hajat apapun, baik hajat dunia atau hajat akhirat, kalau baca ya Karim wa ahlaha tiap hari 100, insyaallah diijabah hajatnya.
digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bertawassul kepada ahlu darim. Kalau ijazah, kalau kita lihat di YouTube Syekhona Izaini Martapura itu memberi ijazah. Kalau pian-pian ini pingin tenang hidupnya, katanya kalau pakai bahasa Banjar, kalau pian-pian ini pingin tenang hidupnya, baca tiap hari meskipun hanya 7 kali. Bacaannya apa? Ya Darib wa ahlaha, ya Darib wa ahlaha. Ini di pengajian yang dihadiri ribuan orang, beliau memberi ijazah ini, ya Darib wa ahlaha. Dibaca minimal tiap hari 7 kali, kalau bisa 100. Kalau ijazah dari saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih, Darul Hadis, tiap hari dibaca 100. Saya lupa ijazah dari Imam Al-Habr apa dari Ustadzul Imam, saya lupa Ustaz. Yang penting 100 tiap hari. Punya hajat apapun akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang baca ya dari wa ahlaha. Ini kalau dibaca 100 Ustaz paling lama 5 menit Ustaz. Iya, bacaan dia dari wa ahlaha, tidak panjang bacaannya. Tapi ini tawassul kepada ahlu darim, karena di Tarim ini di tanah Tarim ini dikubur ribuan aulia. Iya, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim di Tarim, Imamul Haddad di Tarim, banyak aulia kita. Kalau baca sejarah kota Tarim itu ribuan aulia yang tidak bisa disebut satu persatu dan saking banyaknya Ustaz. Sampai dibuat tawassulan ya Darim wa ahlaha, ya Darim wa ahlaha. Punya hajat apapun, sedang sakit, ini dibaca. Insyaallah barokah hidup kita karena daripada keberkahannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Fattah, ya Razzaq, untuk apa? Lancarnya rezeki. Sudah ada banner di rumahnya Dakto ini, Masya Allah. Ada foto-fotonya aulia, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Al-Ghazzi, ada Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, ada Habib Ja'far bin Syekhwan As-Sagaf. Sudah, ini kalau rumah ada foto-fotonya aulia, ini insyaallah berkah rumahnya itu ya, dijauhkan daripada bala. Jadi tidak usah takut kalau sudah naruh foto kayak gini nih, tidak usah takut sama corona apa, tidak usah takut Ustaz ya. Insyaallah barokah, tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa insyaallah. Banyak baca li khamsatun udfi bihim harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Sebelum baca itu tawassulnya kepada siapa? Kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad ini. Terus tawassul sama Imamul Haddad, sama Al-Imamain. Terus baca itu li khamsatun. Insyaallah tidak ada penyakit, tidak ada bala, dijauhkan semua, diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberikan keberkahan karena kita sering tawassul, karena kita ta'alluq kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majlis maulid. Mudah-mudahan kita semua istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah bisa mengamalkan ratib Haddad, ratib Al-Abbas, ratib Al-Idrus, semua dibaca. Insyaallah kita nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama syafaatul utsma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti akan diingat oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena apa? Kita sering tawassul, kita sering baca ratibnya, nanti kita diingat sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di saat kita kesulitan, kita akan diberikan syafaat oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di saat kesulitan, kita akan diberikan syafaat oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di saat kesulitan, kita akan diberikan syafaat oleh Al-Habib Ja'far bin Syekhwan As-Sagaf, Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Karena sering kita tawassuli, kalau kita mau baca maulid, tawassulnya, fatihahnya kepada habaib-habaib semua, ya, Tohir Bungku dibacakan fatihah terus, semua insyaallah kita dapat barokahnya ya. Mudah-mudahan kita istiqomahnya kita membaca maulid, hadir di majlis ini bisa membawa kita kepada husnul khatimah bi barakati Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa
di kesempatan-kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat berkati Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat min al-fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.